Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih sehat, sempat dan kuat ada rumah kediaman saudara kita, Bang Saril. Terima kasih Bang sudah menyediakan tempat di sini. Saya kalau naik ke rumah panggung itu teringat rumah nyanyi saya. Ya, karena kami sama ya. Dusun saya itu terendam juga. Yang kami hormati Bang Saril dan Bu Teganai, tokoh masyarakat Alimullah yang hadir pada kesempatan hari ini di Desa Kampung Baru ini. Kemudian sahabat-sahabat kami yang dari kecamatan, kalau pada kenal kalau lagi wajib makan ya, pakai balok kamu, ya, Bang Bai, dan Bujang dan Haji Subur. Kemudian saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih telah mau menerima kami bersilaturahmi pada sore hari ini. Sebelumnya mohon maaf karena agak terlambat dikit tadi. Kesusahan gitu zaman sosialisasi kok. Risiko dibuat sejam jadi 2 jam. Ya, dibuat sejam setengah jadi 2 jam setengah. Sehingga yang berikutnya kadang-kadang tertunda-tunda dia. Mudah-mudahan ke depan ini tidak mengurangi arti dari silaturahmi kita pada hari ini. Kemudian pada kesempatan ini saya mengenalkan diri saya. Nama lengkap saya ini Muhammad Fadil Arif, biasa dipanggil Fadil. Saya kok umurnya 45 tahun. Kalau yang lebih tua panggil nama Abo. Karena di Sunda saya macam itu biasanya. Kalau yang muda panggil Abang A. Saat ini saya masih menjabat Sekda Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian saya punya sekobini 4 orang anak. Anak saya yang paling tua kelas 1 SMP, yang paling kecil 3 tahun masih. Dan tapi saya pegawai negeri tidak lama lagi, karena dalam rangka ikut pilkada ini saya harus berhenti karena tidak bisa pensiun. Syarat pensiun itu umur 50 tahun. Karena saya baru 45, ya harus berhenti lah. Tapi untuk kampung halaman kita tidak apa, karena tidak akan ada yang bisa mengubah batang hari ini. Kalau bukan orang batang hari kan rupanya. Saya ini kebetulan mak ayah saya, datuk nyai saya aslinya orang Turusan. Turusan itu 3 desanya berada di Kecamatan Murobulian, 3 desanya berada di Kecamatan Murosebilir. Jadi kalau naik ketek itu lah biasa saya. Cuman ketek di Siko gedang-gedang, ketek di Turusan tidak segedang itu, cuman banyak jumlahnya. Karena di Turusan itu Bang Saril keteknya 24 jam. Nah, bakal berapa? Karena betul orangnya rame kan? Karena di dusun sana orangnya hampir 5.000 dan di Siko hampir 10.000. Jadi bolak-balik selama 24 jam deh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ini sudah meniatkan untuk mengikuti pilkada ini. Dalam rangka niat saya tersebut, tentunya saya harus masuk ke semua desa yang ada di Kabupaten Batanghari ini. Pertama, bagaimana silaturahmi kita terjalin. Yang kedua, saya bisa mengenali desa nih, potensi dan masalahnya. Tadi dikatakan Bang Saril bahwa desa kita nih macam apa? Macam bukit turun ke lembah dan biasa terendam. Biasanya desa-desa seperti itu pasti ada potensi sawahnya. Tapi saya tidak tahu di Kampung Baru ada sawah atau tidak. Karena biasanya terendam itu pasti ada sawahnya. Dan daerah terendam itu pasti tanahnya subur. Nah itu sudah hukum alam, Tuhan buatnya macam itu. Tapi selama ini kita tidak memanfaatkan apa yang dikasih Tuhan itu dengan maksimal. Karena kadang-kadang pemerintah daerah tidak cukup fokus untuk menangani masalah itu. Sawah kadang-kadang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Saya sering sampaikan bahwa sawah itu idealnya 1 hektar tuh menghasilkan 6 ton hasilnya. Tapi di dusun kita, termasuk di dusun saya, itu cuma 1 hektar 2 ton hasilnya. Sehingga orang kita tetap susah. Nah, ini apa penyebabnya? Karena tidak ada teknologi diterapkan di situ. Airnya tidak bisa diatur. Kemudian petaninya kurang berdaya. Maksudnya ilmunya tidak lengkap amat. Kita cuma mengandalkan ilmu lama itu lah. Nah, sudah nanam, besok 4-5 bulan bersuara di jamban, bertanya lah kuning badi gitu. Nah, baru ke sawah pula kan. Nah, kok ke depan harus kita rubah. Kalau kita mengandalkan budaya lama kalah, kita akan susah ke depannya. Ini harus dirubah. Dan saya yakin Kampung Baru ini masih luas tanahnya. Kita di dusun Batanghari kok, yang sumur sayur ke atas, entahlah umur adik-adik sekalian. Dak do ditinggali orang tuanya kurang dari 5 hektar tanah. Tapi di Batanghari ini orang punya tanah 5 hektar masih susah hidupnya.
Kenapa? Punya kebun para, tanah 5 hektar, sekali motong dapat 15 kilo. Orang punya 1 hektar, sekali motong dapat 50 kilo. Sehingga harga 5.000 banyak juga duitnya. Kita nak nunggu harga 30.000 baru banyak duitnya. Dan harga itu tidak bisa ditentukan oleh seseorang, karena itu hukum pasar. Ke depan itu harus kita baik. Dan bisa lagi kita talakkan sawah itu macam itulah. Dan bisa kita biarkan masyarakat kok tidak bisa mengolah tanahnya dengan baik. Lama-lama kalau kita buntu terus, tanah kita dibeli Cina terus, habis oleh perusahaan, karena kita kepepet duit terus. Supaya kita jangan jual tanah, penghasilan kita harus meningkat, kita harus sejahtera. Siapa yang bisa membuatnya? Ya pemerintah. Pemerintah ngajak masyarakat bersama-sama untuk merubah cara hidup kita. Sawahnya dikelola dengan optimal, kebunnya juga macam itu. Yang tidak produktif sudah harus diganti. Kebun para kadang bibitnya tidak jelas. Kebun sawit macam itu juga. Kebun sawit itu idealnya 1 hektar 3 ton, sama dengan yang punya perusahaan tuh. Cuman kita kadang-kadang sekapling 2 hektar dapat 5 pikul. Harga 2.000 masih tidak banyak juga duitnya. Itu tadi, bibitnya tidak jelas, ilmunya tidak cukup petaninya. Ke depan kita harus ubah ini. Pemerintah harus berikan bibit yang jelas, bibit yang mutunya jelas. Kemudian harus ada pendamping kepada petani ini, macam asisten di perusahaan tuh, sehingga dia bisa memberikan pengetahuan, memberikan solusi dari masalah yang dihadapi petani. Pupuknya juga harus jelas. Nah, ini kadang-kadang pupuk cuma dinikmati oleh orang tertentu saja. Keadilan itu tidak tercipta di desa, apalagi desa yang jauh-jauh. Di desa saya dekat kota Bulen itu macam itu. Anda tahu di Kampung Baru deh, kayaknya sama-sama kita diskusikan bersama. Kemudian anak-anak kita ke depan harus kita bina dengan baik. Ini begitu banyak anak-anak muda. Sering ditanyakan di beberapa desa, kami ini banyak PT di sekitar desa kami, tapi anak-anak kami tidak ada yang kerja di PT itu. Kalaupun ada kerja cuma bongkar muat, jadi kuli lah di PT itu. Tidak bisa kita salahkan PT itu juga, karena anak-anak kita tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan. Ke depan anak-anak muda ini harus dibekali keterampilan tambahan. Maka ke depan kita harus buat balai latihannya, sehingga dia perlu tenaga sortase, budak kita bisa sortase. Dia perlu orang kasir, kita bisa jadi kasir. Tapi kalau tidak ada keterampilan, perusahaan pasti tidak ada nerima gitu, karena bakal merugikan dia. Kita kerja tidak bisa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Itu bisa tugas pemerintah, bagaimana memberikan pengetahuan, bagaimana memberikan keahlian kepada anak muda kita nih, supaya dia bisa bekerja layak di perusahaan. Nah, itu mungkin sepintas saja dari apa yang harus kita lakukan ke depan di Batanghari. Kabupaten Batanghari ini adalah kabupaten tertua di Provinsi Jambi. Dulu tempat orang belajar Batanghari itu. Pertaniannya elok, ternaknya elok. Tapi kini tidak ada lagi yang ditakuti orang dari Batanghari. Nah, cuma yang terkenang di Batanghari kok jalan buruk, ya kan? Bantuan dan adil, kan itu yang terjadi selama ini kan. Nah, ini harus kita ubah. Tidak bisa begitu lagi. Nah, ini, siapa yang bisa merubahnya? Orang Batanghari lah. Dan mungkin orang dari Bandung sedang merubahnya. Apa orang dari kota Jambi? Ya kita orang Batanghari lah merubahnya. Saya di sini ngikut pilkada aku dalam rangka niat nak berubah tadi. Tapi saya tidak telap juga kalau di dewan. Nah, tinggal Bang Sahril dengan sanak saudara di sini lah sama-sama bagaimana kita ubah. Sehingga besok anak cucu kita tidak ada susah macam kita lagi. Kemudian kita pengen suatu waktu ada pula orang Kampung Baru ke jalur bupati. Jangan orang sebentar-sebentar situ baik, ya kan? Makanya anak-anak ini besok pendidikannya harus jelas. Ke depan kita harus berikan beasiswa kepada anak-anak yang semangat sekolah, tapi kebetulan orang tuanya kurang mampu. Kemudian kita akan berikan beasiswa kepada anak yang berprestasi, yang ranking terus, yang semangat terus. Kemudian kita akan berikan beasiswa kepada anak-anak yang hafal Quran, sehingga ke depan mudah-mudahan tambah banyak orang hafal Quran di Kabupaten Batanghari ini. Dan kita akan menugaskan 1 orang guru tapis di setiap desa ke depannya. Karena membangun SDM itu harus lengkap dia. Badannya harus sehat, otaknya harus cerdas, imannya harus kuat, sehingga menjadi manusia yang benar. Kalau bahasa dusun saya itu jadi orang ya. Beda. Jadi kok galak-galak anak muda gitu loh, kawin minta di mak ayahnya, kemudian latih anak, beli susu anaknya minta pula di mak ayahnya. Nah, kalau ada paman saya itu kalau anaknya macam itu sebutnya, kalau macam itu jangan kau kawin, ayah kawin lagi gitu. Karena ayah juga bayarnya gitu. Nah, ya. Nah, ini ke depan bagaimana ini jangan terjadi di Kampung Baru ini.
Mungkin itu beberapa hal nanti sama-sama kita diskusikan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan saya terima kasih telah diterima di sini. Dan silaturahmi ini tidak kita niatkan saat ini saja. Nah, sepanjang badan kita sehat, umur kita ada, kita harus jalin terus silaturahmi. Karena ada satu masalah di batang hari ini. Masyarakatnya silaturahmi dengan pemimpinnya tidak terjalin dengan baik. Pemimpinnya jarang nengoki rakyatnya, rakyatnya susah ketemu pemimpinnya. Nah, ke depan ini harus kita baik. Maka salah satu program kita, ke depan ada Jumat Barokah namanya. Setiap Jumat rumah dinas bupati itu dibuka kepada rakyatnya untuk datang dengan bupatinya, ngadukan masalah hidup. Ya masalahnya macam-macam, yang kebun lah, yang sawah lah kan, yang anak ada sekolah lah, sehingga rakyat itu bisa ngadukan dan bupati bisa menyelesaikan. Tapi kalau ada bersuwo, ya payah. Jangan kena sudah nyampe kayaknya bunda bisa kan. Depan ini harus kita ubah. Nah, kemudian saya mohon maaf, tadi ada absen. Itu cuma memenuhi permintaan amanah orang tua saya. Setiap pertemuan di desa, saya akan merekam ke dalam komputer saya semua warga yang saya temui. Gunanya apa? Pertama, kita harus ketemu balik. Setelah ketemu balik, kita harus mengingat apa yang kita bicarakan sore ini. Sehingga bisa mengingatkan, dia dulu kau bercerita tentang sawah. Sawah kami di Kampung Baru itu masih macam itulah, belum ada sentuhan pemerintah. Nah, ya kan? Karena pemimpin itu pasti sibuk. Kalau tidak diingatkan, dia kalau lupa. Cara mengingatkan terbaik adalah dengan ketemu, dengan bersuwo. Kalau tidak bersuwo lagi, ya payah saling mengingatkan tuh. Nah ini ke depan harus kita ubah semua. Bagaimana Batanghari ini berubah? Bagaimana Batanghari ini menjadi lebih baik ke depannya? Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Wah, aku campur nggak tahu lah. Ada bunyinya Bang Zarid. Kau masih ada tanda-tanda kehidupan kan? Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.